Selamat yang sudah mendapatkan order pertama kalinya, entah itu di mana ya, platform seperti Etsy ataupun yang lainnya, khususnya lo yang berbisnis online print on demand. Apa itu print on demand? Gue udah jelaskan di video sebelumnya. Intinya lo tidak memiliki inventory ataupun produk-produk yang siap dikirimkan ke customer, melainkan pihak ketiga lah yang mengurus itu semua. Namun teknisnya bagaimana? Gue akan menjelaskan beserta tips dan saran dari gue. Ini adalah sebenarnya video emergency yang akan gue post beserta dengan mini course lainnya. Tetapi karena banyak yang meminta di kolom komentar dan di email menanyakan bagaimana caranya untuk mengorder pertama kalinya menggunakan print partner, khususnya lo yang berbisnis print on demand. Oke, bagi yang nanya aja, gue gak punya sosial media untuk PODA ini. Cuman kalau misalkan ada yang mau menanyakan sesuatu, di kolom komentar juga bisa, ataupun di email gue akan berusaha menjawab sebisa gue mungkin. Oke, gue jamin 100% yang mendapatkan order pertama kalinya pasti excited dan semangat, karena akhirnya lo bisa mendapatkan penghasilan atau uang dari jerih payah lo sendiri dengan desain yang mungkin lo research sebelum dan hanya duduk di depan laptop. Cuman lo gak punya inventory yang siap dikirim ataupun diproduksi, apalagi pengirimannya di luar Indonesia, seperti contohnya US, Kanada, dan lain-lain. Kadang membingungkan kita gitu. Lo dibebankan dengan tanggung jawab yang tidak pasti, dan bagaimana itu paket harus sampai ke tangan customer. Bagaimanapun itu caranya, nanti gue akan bahas. Nah, bagi lo yang baru, jangan terlewatkan video-video sebelumnya yang udah gue jelaskan bagaimana caranya untuk men-setup toko, membuka toko di Etsy dari nol dengan bisnis online print on demand. Linknya ada di deskripsi video. Nah, di sini tertera segala jenis informasi pembeli ataupun yang pembeli sediakan sebagai alamat penerima. Contohnya ketika dia ingin membeli produk kita yang ingin dikirimkan ke alamat tertentu, contoh ke kerabatnya misalkan ya. Dan ini mencakup seperti nama panjang, depan, belakang, dan juga alamat. Seperti nama jalan, nama kota, postal zip code atau kode zip ya, dan juga identitas negaranya. Nah, di internet banyak banget print partner atau pihak ketiga yang bisa kita pesan produknya untuk dikirimkan ke customer. Yang paling gampang adalah Printify, di mana interface-nya yang menurut gue itu adalah paling mudah dimengerti ya. Nanti juga gue akan membuatkan video tentang apa aja print partner yang kira-kira rekomen, karena sebagian besar dari print partner itu tersembunyi ya, gak banyak orang yang tahu juga. Nah, sebelum kita mengorder pertama kalinya dari Printify, alangkah baiknya untuk menghubungkan kartu kredit atau debit Visa atau Mastercard ke Printify untuk penarikan billing ketika ada order yang dilakukan. Untuk menghubungkannya gampang, klik account, kemudian payment, kemudian masuk set up a debit or credit card. Ketika lo menggunakan Printify integration atau mempublish produk atau push produk langsung dari website Printify ke Etsy, dengan ngeklik publish, tidak hanya lo mendapatkan mockup ataupun sampel yang akan dipublikasikan ke Etsy, tetapi juga lo tidak akan dipusingkan dengan memproses order yang masuk dengan menggunakan produk yang dipublikasikan tersebut, karena data-data tersebut sudah disinkronisasikan atau diintegrasikan. Lo nggak perlu melakukan apa-apa lagi karena semuanya sudah otomatis. Apalagi kalau misalkan lo familiar dengan Application Programming Interface atau API atau API, lo tidak akan dipusingkan lagi karena semuanya sudah diatur, lo yang ngatur. Printify itu bukan satu vendor ya, tapi yang mewadahi semua vendor-vendor atau print provider, itu Printify. Jika kita menggunakan integrasi ataupun yang secara otomatis tadi, maka secara default, Printify akan meng-hold atau menahan selama 1 jam untuk kita bisa merevisi atau memperbaiki, meralat informasi-informasi yang perlu diperbaiki sebelum dikirimkan ke vendor. Nah, opsi ini bisa diubah menjadi manual, jadi bisa ditentukan oleh kita kapan aja. Ketika lo klik send to production, langsung dikirim ke vendor untuk di print atau di packaging. Nah, di sini gue akan membahas yang manual karena untuk agar lo bisa memahami gimana sebenarnya lika-liku pemesanan yang sebenarnya. Kalau dari gue sendiri, gue lebih suka manual ya, karena gue merasa bebas untuk memilih vendor untuk ukuran tertentu dan warna tertentu ya, terkait dengan harga dan kualitas juga. Karena beda-beda tiap vendor ya, ada yang ukuran di sini mahal, di sini murah, ukuran di sini mahal, di sini murah ya, untuk profit maksimal ya. Oke, yang pertama adalah dilihat di toko Etsy kita produk mana yang terjual, dengan desain apa yang terjual. Nah, yang kita order harus sesuai dengan itu. Misalnya yang terjual adalah produk t-shirt dengan ukuran M berwarna putih dengan tulisan "This is my quarantine shirt". Kemudian di website Printify kita bisa memulainya dengan klik page my store, kemudian add product. Kemudian tentukan produk yang terjual tadi ya. Misalkan di Etsy kita adalah Gildan 2000. Kita pilihlah Gildan 2000. Jadi jangan beda ya. Yang ditampilkan di Etsy itu harus sesuai dengan yang kita order, yang diterima oleh customer. Kemudian kalau sudah, pilih vendor yang terbaik ya, yang mana yang sesuai, tergantung dengan harga dan kecepatan. Ada ratingnya juga di situ. Misalkan aja nih ya, Drive Fulfillment. Kemudian jika sudah masuk, drag and drop desain kita. This is my quarantine shirt. Kemudian atur posisi area printingannya sesuai dengan yang kita tampilkan di Etsy Mockup. Kalau sudah, simpan.
Nah, kalau sudah selesai maka ada tampilan seperti ini, artinya sudah siap untuk diorder. Gue sarankan untuk menamai atau menandai produk-produk yang lu simpan tadi, karena ketika ada order yang masuk yang sama dari customer yang berbeda, lo akan dengan mudah mencarinya dan mengorder dari situ. Karena ketika lo menggunakan Printify dengan reguler, lo akan menyimpan banyak banget produk dan memerlukan waktu yang lama kalau misalkan lo nggak menamai atau menandai. Oke, jika sudah, kita akan meng-create order, memesan produk dari Printify disesuaikan dengan yang terjual di Etsy, yaitu adalah produk t-shirts dengan ukuran M berwarna putih. Oke, jika sudah, kita continue with shipping dan kita akan memasukkan data-data yang customer berikan, contohnya dari Etsy ya. Mereka memberikan nama panjang ya, nama depan, nama belakang. Nah, di sini nggak perlu bingung kalau misalkan namanya terdiri dari 3 kata, kita bisa memasukkannya 2 kata di depan, first name, kemudian last name 1, atau kebalikannya juga 1 di depan, 2 di belakang. Nah, kemudian di bawahnya ada alamat email, dimasukkan juga karena yang dari Etsy itu pasti ada alamat email. Namun yang di sebelahnya ada nomor telepon. Masukkan aja 1 sampai 15, itu maksimal. Masukin aja 1111 sampai 15. Kemudian di bawahnya ada alamat ya, dari format itu negaranya apa, misalkan United States. Di bawahnya ada alamat jalan, street name, dimasukkan ya, harus lengkap di situ. Kemudian di bawahnya ada city, town ya, kota, dimasukkan juga kotanya apa. Kemudian ada provinsi. Di sini dimasukkan provinsi apa ya, tertera dari listnya itu. Kalau United States itu ada listnya ya. Kalau customer tidak menyediakan provinsi atau region, territory, domain, zone, county, nggak perlu dimasukkan ya. Kecuali lo nyarinya di Google, lo nyari kotanya apa, di situ ada county-nya atau region-nya apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah zip code atau postal code. Di sini perlu dimasukkan ya. Kalau misalkan customer kayak 99% tuh pasti dia memasukkan postal code. Nah, kemudian saran dari gue untuk mengecek di website smartstreet.com, yaitu adalah web multifungsi untuk mengkonfirmasi apakah alamat dari US ataupun internasional itu valid atau tidak. Kalau misalkan valid, oke lanjut. Kalau misalkan nggak valid, bisa ditanyakan ke customer apakah ada alamat alternatif seperti PO Box yang bisa digunakan. Untuk link ada di deskripsi video. Oke, jadi untuk alamat ini lo ekstra teliti ya, jangan sampai salah. Kalau sudah, klik fulfill atau klik send to production, artinya produk tersebut siap untuk diproduksikan. Tapi di Printify lo bisa save for later, yang artinya lo bisa menunggu konfirmasi dari customer apakah alamat tersebut sudah benar. Jika sudah, klik fulfill. Nah, produk yang udah di send to production biasanya tidak dapat diubah kembali karena data-datanya sudah dikirimkan ke vendor ya, untuk siap di print dan siap dikirim. Tetapi lo sebenarnya bisa untuk melakukan perubahan dengan melaporkannya itu ke customer service ya, bilang kalau misalkan adanya perubahan. Tetapi tidak menjamin bahwa Printify bisa melakukan modify atau perubahan tersebut. Karena itu semuanya tergantung dengan vendor ya, apakah bisa ya. Kalau misalkan bisa, mereka melaporkan ke Printify, Printify melaporkan ke kita. Nah, jika order tersebut sudah diproduksi dan dikirimkan oleh vendor, Printify akan mengimail kita email pemberitahuan tentang nomor resi atau tracking number, dan juga statusnya berubah yang tadinya in production menjadi fulfilled, pre-transit atau in transit ya, yang itu sebenarnya artinya bisa dicari tahu di Printify. Intinya sudah diberangkatkan. Tapi masih ada yang perlu lakukan, yaitu adalah kembali ke halaman Etsy, order and shipping. Kemudian klik order tadi dan akan muncul pop-up dari kanan, dan di sini kita akan memasukkan dengan ngeklik tombol new, kemudian mark as complete. Nah, di sini lu akan memasukkan nomor resi atau tracking number yang lu dapatkan dari email tadi, dari Printify tadi, kemudian memasukkan shipping carrier atau jasa pengiriman, dan ini tergantung dengan yang Printify gunakan. Contohnya mereka menggunakan USPS, dan di sini klik aja others dan ketik USPS. Kalau misalkan menggunakan UPS, klik dari salah satu menu drop down ya, UPS. Dan di sini adalah opsional memasukkan note yang dimana customer itu bisa baca dari email. Contohnya memberitahukan bahwa ini tracking numbernya sudah ada dan ordernya sudah dikirim nih. Dan kalau misalkan produknya bagus, ini contohnya juga, ini opsional ya, ini gue minta review ya. Klik mark orders complete. Oke, dengan ini lu beres ya, settle. Dan setiap ada order, hal-hal tersebutlah yang lu perlu lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini nalangin, ya benar, kita nalangin dulu untuk mendapatkan profit yang tertahan. Seperti itu contohnya ya. Jika lo menggunakan Printify untuk memproses order lo kesehariannya, katakanlah lo mendapatkan 5-10 order per hari. Gue sarankan untuk mendeposit uang lo ke e-walletnya Printify dengan menggunakan kartu kredit atau PayPal sejumlah sekitar $100 atau lebih, itu contohnya gitu ya. Karena sistem Printify itu adalah membilling setiap adanya transaksi. Transaksi 1 ngebilling, transaksi 2 ngebilling, dan akhirnya pihak bank itu cenderung mengkategorikan itu adalah sebagai tindakan yang fraudulent atau yang mencurigakan, intinya seperti itu ya.
Kejadiannya pada gue waktu itu adalah kartu gue di reject, nggak tahu kenapa. Gue tanya tuh ke customer service Printify dan mereka juga terheran-heran gitu. Nah akhirnya gue menunggu 1-2 hari dan akhirnya memperlambat proses ordernya gue. Pengalaman yang tidak mengenakan yang dari gue alami adalah ketika adanya customer yang labil. Contohnya mereka ingin mengubah alamat. Oke, kalau alamat itu masih nggak apa-apa ya, karena gue masih bisa request ke customer service untuk perubahan alamat di mana vendor itu masih dalam tahap produksi ya. Yang jadi masalah adalah ketika mereka ingin mengubah ukuran atau warna kaos yang mereka pesan sehari setelah mereka order. Yang ini kadang menyebalkan ya. Solusinya akhirnya gue membenahi policy return dan exchange yang memperbolehkan customer untuk mengubah alamat ataupun ukuran dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pemesanan. Juga tentang salah alamat yang berujung pada hilangnya paket atau item atau dikembalikan ke sender. Kalau masalah paket itu solusinya malah gampang ya, karena belum tentu disebabkan oleh salahnya alamat. Juga bisa disebabkan oleh kesalahan USPS atau UPS atau carrier pembawa item itu, jasa pengirim item lo. Nah hal ini bisa dilaporkan ke customer service untuk dimintai tolong diganti replacement atau reshipping, karena ini masih dalam tanggung jawabnya print partner ya. Nah yang jadi masalah adalah item return to sender atau dikembalikan ke Printify warehouse jika store setup lo menggunakan Printify secara default. Alamat sender atau pengirim bisa diubah atau di custom jika kita memiliki alamat dari USA ya. Kalau tidak punya, bisa menggunakan Anytime Mailbox di mana kita bisa memiliki alamat virtual USA. Kita bisa mengontrol paket yang masuk dan keluar dengan biaya tertentu. Link di description video. Nah, kita masih memiliki peran di sini untuk menjelaskan ke customer bagaimana caranya untuk mengembalikan item tersebut ke alamat customer yang baru. Sebenarnya bisa, namun lo memerlukan waktu berminggu-minggu dan biaya tambahan reshipping dari print partner yang sebenarnya lo berhak untuk meminta biaya tersebut ke customer. Namun kebanyakan customer itu ogah atau tidak mau dan mereka ujung-ujungnya pengen refund ya. Padahal jelas-jelas ya tidak bisa, karena kebanyakan dari print partner itu memiliki kebijakan ya. Kalau misalkan kita memasukkan salah alamat, tidak bisa refund. Sayangnya hal tersebut sering terjadi di Etsy karena Etsy cenderung mengutamakan customer ketimbang kita seller. Oleh karena itu, selain kita menuliskan kebijakan atau policy kita di toko Etsy shop kita, bahwa kita tidak bertanggung jawab pada tidak sampainya paket kita ke alamat tersebut karena alamat yang salah. Tetapi kita juga harus mengeceknya di Smart History tadi ya. Sebenarnya lo nggak harus mengawasi 24/7 atau setiap hari paket lo itu berada di mana ya, tapi perlu sesekali aja dilihat kalau misalkan paket lo itu sudah lama pengirimannya 1-2 minggu untuk domestic USA. Lo perlu ke customer service untuk melaporkannya. Terlebih kalau misalkan ada customer yang komplain kok tidak ada update gitu terhadap tracking number, kita bisa melaporkannya ke customer service juga. Meskipun kebanyakan dari customer service akan menjawab tracking tidak selalu update, tetapi update ketika sudah deliver. Nah, biasanya print partner itu memiliki time frame ya untuk menjamin keselamatan paket tersebut. Jadi perlu diingat ya, di Etsy itu 20% produk, 80% customer service. Kita harus terbiasa untuk mendiplomasi suatu masalah untuk kedua pihak itu bahagia ya. Customer bahagia, kita bahagia, tidak terbebani. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang customer service, bisa tulis di kolom komentar untuk kita bisa membahasnya bersama gitu. Karena banyak yang aneh-aneh gitu. Oke, sekian dari gua. Kalau suka dengan videonya, klik tombol like, klik tombol subscribe bagi yang belum, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video kelanjutan dari gua seputar print on demand. See you on the next video. Bye-bye.